Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina Belavani dengan NIM 060 dari Prodi S1 Pendidikan IPS. Di sini saya sebagai moderator. Baik, langsung saja dimulai untuk Kak Fitria Afriliani dipersilakan mempresentasikan materinya mengenai integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang integrasi nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Afriliani dengan NIM 088 dari kelas 2022A. Next. Anotasi presentasi. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Yang kedua, faktor pendorong integrasi nasional. Yang ketiga, faktor penghambat integrasi nasional. Yang keempat, integrasi nasional dan latar belakang sejarah. Yang kelima, integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis negara. Dan yang keenam, integrasi nasional dan kemajemukan budaya. Yang terakhir, integrasi nasional dan tugas tanggung jawab masa depan. Next. Definisi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai banyak kebudayaan maupun wilayahnya. Banyaknya kebudayaan dan wilayah tersebut memberikan dampak positif bagi bangsa karena kita dapat memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah dengan bijak dan mengelola keragaman budaya untuk kesejahteraan rakyat. Selain memberikan dampak positif, hal ini ternyata juga dapat menimbulkan masalah, yakni adanya wilayah dan kebudayaan yang melimpah dapat menghasilkan karakter manusia yang berbeda sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Next. Faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan. Dan yang kedua, adanya ideologi nasional. Dan yang ketiga, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Next. Selanjutnya, yakni faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, yakni kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang kedua, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Next. Integrasi nasional dan latar belakang sejarah. Integrasi nasional dan latar belakang sejarah dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dapat dipilih ke dalam 4 episode, yaitu 1. Zaman sebelum kedatangan penjajah. Sebelum penjajah datang, setiap bangsa telah mampu mengembangkan kearifan lokal yang mendasari terbentuknya nilai-nilai terluhur budaya sebagaimana yang terdapat pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, yaitu zaman penjajahan. Pada saat penjajah datang menjajah Indonesia, kondisi bangsa yang semula adil makmur berubah menjadi sengsara. Hal tersebut membuat terjadinya pemberontakan oleh putra-putri di setiap pulau yang ada di Indonesia. Kegigihan dan keberanian putra-putri ini wajib diapresiasi dalam bentuk pemberian gelar pahlawan nasional. Yang ketiga, yakni zaman pergerakan nasional. Perlawanan putra-putri daerah masih bersifat kedaerahan sehingga mudah dikalahkan oleh penjajah. Akhirnya, perjuangan bangsa Indonesia diubah menjadi pergerakan nasional yang terhimpun dalam wadah organisasi Budi Utomo. Perhimpunan organisasi mencapai puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Sumpah Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Angkatan Penegak. Yang terakhir yakni pada zaman kemerdekaan. Pasca kemerdekaan terjadi perbedaan pertentangan ideologis
politis, ekonomis, dan kepentingan individu atau kelompok. Akhirnya terjadi ketidakpuasan dari berbagai golongan. Next. Selanjutnya yaitu integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan kondisi geografis negara. Konstelasi wilayah Indonesia terletak pada posisi silang, yaitu menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat. Dari segala penjuru, sedang daya adaptasi masih rendah. Akibatnya, setiap komponen bangsa harus berhadapan dengan pengaruh dan tekanan globalisasi. Distribusi penduduk Indonesia 60% terpusat di Jawa, Madura, dan Bali. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.557 pulau. Sebagian wilayah Indonesia berpenduduk sedikit dan bahkan tidak berpenghuni. Ketimpangan distribusi ini, penduduk ini rentan terhadap pertahanan keamanan negara, pencurian kekayaan alam setiap saat. Oleh karena itu, transmigrasi dan penempatan penduduk pulau-pulau luar menjadi kebutuhan penting dalam menjaga, mempertahankan, dan mengamankan bangsa dan negara. Next. Integrasi nasional dan kemajemukan budaya. Bangsa yang majemuk kayakan budaya, ras, suku, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan lainnya sangat membutuhkan suatu hal yang dapat mempersatukan kemajemukan tersebut. Di Indonesia, integrasi nasional dirasa mampu membangun dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Peran integrasi nasional di dalam kemajemukan bangsa Indonesia, yaitu seluruh permasalahan yang akan mengakibatkan terpecah belahnya persatuan dan kesatuan Indonesia tidak akan tercapai ketika masyarakat Indonesia masih berpegang teguh pada nilai-nilai luhur, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Di sisi lain, terdapat faktor pendorong maupun penghambat di dalam integrasi nasional. Meskipun integrasi nasional tidak dapat tercapai dengan sempurna, namun secara prinsip tetap dapat menanggapi perubahan yang datang dari luar secara terbuka, tapi tetap pada nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Next. Selanjutnya yakni integrasi nasional dan tugas tanggung jawab masa depan. Pada saat ini, bangsa Indonesia telah memasuki tekanan dan pengaruh global sehingga mau atau tidak mau, suka atau tidak, harus masuk di dalamnya. Padahal daya adaptasi bangsa masih rendah. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya. Nampaknya bangsa Indonesia akan memasuki era global masih kuat dalam upaya mempertahankan jati diri bangsa. Akan tetapi, kecenderungan mempertahankan nilai-nilai kesukuan dan kedaerahan masih kurang. Tanggung jawab masa depan bangsa sebagai kerangka acuan pergaulan nasional dan internasional dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor kependudukan, faktor kemapanan kebudayaan daerah atau suku, faktor sosial, politik, ekonomi, beserta aspek pemerataannya. Ketiga faktor tersebut menjadi pengikat dan penjamin kelancaran proses transformasi nilai-nilai, peran, serta partisipasi masyarakat dalam pergaulannya. Next. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang bisa ditanyakan. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan dipersilakan. Tapi iki masih adzan, apa tetap dilanjut? Berhenti dulu. Oke.
Baik, untuk Kak Fitria, silakan. Baik, saya izin bertanya. Nah, tadi itu kan sudah dijelaskan ya, bahwa integrasi sosial adalah proses mempersatukan perbedaan sehingga menjadi keselarasan. Nah, menurut pendapat Mbak Tia, itu bagaimana upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menjaga integrasi nasional di kalangan remaja pada zaman sekarang? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, pertanyaan bisa ditampung terlebih dahulu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Baik, Kak Luvita, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Saya ada satu pertanyaan untuk Kak Tia tentang materi yang telah disampaikan, yaitu integrasi nasional. Pertanyaan saya adalah, pada hakikatnya, integrasi nasional mengandung arti menyatu padukan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Berdasarkan hal tersebut, jelaskan perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya.
Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, untuk Kak Fitria Afriliani dipersilakan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih kakak-kakak atas pertanyaannya. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Farica terlebih dahulu ya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana upaya untuk menjaga integrasi nasional di kalangan remaja ya. Nah, menurut saya dengan cara kita menjaga integrasi nasional di kalangan remaja, apalagi kita sebagai mahasiswa sangat penting dalam menciptakan lingkungan bangsa yang banyak sekali kemajemukan tersebut seperti banyaknya perbedaan suku, agama, dan budaya. Dalam hal ini kita sebagai mahasiswa, sebagai remaja sangat penting untuk memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti contohnya mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga integrasi nasional ini ya Kak, seperti contohnya yaitu sebagai mahasiswa kita salah satu contohnya yaitu bisa dapat mengikuti organisasi kemahasiswaan yang dapat menjadi tempat untuk mengumpulkan mahasiswa dari berbagai suku, agama, dan budaya serta menjadi sarana untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia. Dalam hal ini, organisasi kemahasiswaan dapat menciptakan kegiatan yang melibatkan semua mahasiswa tanpa memandang latar belakang mereka. Apakah ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman lain? Cukup, Bagaimana Kak? terima kasih Kak Tia. Ya, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kak Luvita ya. Sebelumnya tadi pertanyaannya, apakah perbedaan integrasi nasional secara antropologis dan sebentar Kak. Secara antropologis dan politis, Kak. Oke, bisa ditunggu jawabannya ya Kak. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lupita, yaitu perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis. Yaitu integrasi nasional secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Apakah ada tambahan dari Kak Lupita atau dari teman-teman lainnya? Sudah cukup Kak Tia, terima kasih banyak. Baik, sama-sama Kak. Terima kasih kembali. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Kak Risma, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bisa dilihat bahwa saat ini Indonesia belum mencapai integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ancaman serta tantangan. Nah, apa saja sih ancaman dan tantangan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Risma atas pertanyaannya.
Jadi di sini ancaman itu dibagi menjadi dua ya Kak, yaitu ancaman berupa militer dan ancaman non-militer. Untuk ancaman militer sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dalam negeri dan ancaman militer luar negeri. Ancaman militer dalam negeri sendiri contohnya yaitu seperti disintegrasi bangsa, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, ya itu. Dan yang kedua yaitu ancaman militer luar negeri. Contohnya yaitu seperti pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, dan aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Selanjutnya yakni ancaman non-militer. Beberapa contoh ancaman non-militer yaitu yang pertama ancaman berdimensi ideologi, yang kedua ancaman berdimensi politik, dan yang ketiga ancaman berdimensi ekonomi, dan yang keempat ancaman berdimensi sosial dan budaya. Sedangkan untuk tantangan dari integrasi nasional sendiri yaitu kurangnya sikap saling bertoleransi dalam masyarakat, kurangnya kesadaran diri dalam masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan, dan kurangnya sikap yang saling menghargai perbedaan di dalam masyarakat. Adanya sikap tidak puas dari perasaan tidak adil terhadap ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Sudah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan Kak Risma, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah teman-teman ada yang bertanya lagi? Saya tidak. Baik, terima kasih Kak Tarisa atas tanggapannya. Iya, sama-sama ya Mbak Tia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Fitria Afriani yang sudah menyampaikan materi dan teman-teman yang sudah bergabung dalam perkuliahan mandiri pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih Bu Fitria. Sama-sama, Kak. USS. Ngakak. Kisah Iki diri wis stop no ya. Ya, wes, mari. Thank you, Riz. Yoi.